Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Widi di channel Kampung Santri ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sate ayam ya. Gimana sih Bang, kalau sate ayam itu dimakan oleh orang yang punya riwayat sakit lambung ya. Ini sebatas apa yang saya ketahui, bahwasanya sate ayam itu tetap bisa kita konsumsi ya teman-teman ya. Serius ya, serius tetap bisa kita konsumsi dengan beberapa catatan ya. Yang pertama adalah kita memakannya tanpa sambal ya. Dan yang kedua, kita pakai bumbu kacangnya sedikit saja ya. Jadi kalau sudah dicampur bumbu ya, itu satenya kita kentrok-kentrok bahasa namanya ya, kita oles-oleskan dulu sate itu ke nasi ya. Jadi agar apa sih, agar bumbu kacangnya itu enggak terlalu banyak yang nempel. Mengapa kita kok menyisihkan bumbu sate itu? Karena kacang itu sendiri adalah pantangan bagi orang yang punya gangguan lambung. Ingat sekali lagi, kacang itu adalah pantangan ya. Itu bisa bikin asam lambung naik. Karena apa? Kacang itu mengandung protein yang tinggi. Sedangkan untuk memecah protein di dalam lambung itu dibutuhkan enzim yang tepat gitu ya. Sedangkan orang yang punya sakit lambung itu, keseimbangan enzim itu di dalam lambungnya itu enggak stabil ya. Itu kan ada enzim amilase, lipase, kemudian tripsin ya, itu untuk ada yang bertugas untuk memecah karbohidrat, lemak dan protein. Itu kurang seimbang di orang yang punya gangguan lambungnya itu ya. Tapi dia tetap masih bisa mencerna dengan normal ya, dengan normal, dalam arti tetap bisa mencerna, mengubah itu menjadi energi, tetapi tidak senormal orang yang lambungnya sehat-sehat saja ya. Protein itu butuh ekstra, enzim yang ekstra, kemudian lemak itu juga seperti itu. Nah, gangguannya ada di situ ya. Siapa orangnya yang memakan protein atau lemak yang berlebihan, itu butuh komposisi enzim yang benar-benar tepat untuk mencerna itu ya, sebelum masuk ke dalam usus untuk diserap menjadi menjadi energi ya. Prosesnya sangat rumit ya. Ada proses ATP, ADP ya, itu adenosid trifosfat, itu rumit sekali ya teman-teman ya. Makanya dari itu jangan makan kacang itu terlalu berlebihan, kecuali kalau memang sudah benar-benar sembuh ya teman-teman ya. Itu sebatas pengalaman saya, tetap bisa dimakan, tetapi saran saya dalam satu porsi makan sate itu jangan makan lebih dari 2 tusuk ya. Cukup 2 tusuk aja maksimal, itu pun tanpa sambal. Kemudian bumbu kacangnya itu kita oles-oleskan dulu biar nggak terlalu banyak yang nempel ya. Itu aja teman-teman tentang sate ayam ya. Untuk sate yang lain, oh ya, untuk sate ayam hindari makan sate ayam beserta lemaknya ya. Itu kan ada yang beserta gajinya yang warnanya agak putih-putih, itu nggak bagus juga. Juga hindari sate ayam yang gosong ya. Gosongnya itu juga nggak bagus ya. Kalau ketemu yang gosong itu ambil dulu ya, cowak aja sama sendok ya, dikerik dulu, kurangi dulu bumbu kacangnya sama bagian-bagian yang gosong itu ya. Itu sangat nggak bagus, itu karsinogen ya. Itu bisa memicu kanker jika terakumulasi terlalu sering yang bakar-bakaran itu. Cowak ya, dikerok dulu ya, biar nggak terlalu banyak yang ikut kemakan ya. Itu aja saran dari saya. Saya pun juga masih doyan sate, tapi sangat jarang sekali ya. Mungkin dalam 1 tahun nggak sampai 3 kali gitu ya. Itu pun kalau kepingin banget, dan itu pun nggak untuk saya sendiri, saya minta ya, untuk keluarga saya minta beberapa gigit gitu aja. Itu aja teman-teman ya. Mohon maaf barangkali kurang jelas, hanya sebatas itu yang saya ketahui berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi.
Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.